Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Aulia Azahra dengan NIM 0601232021. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan 1. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, pertanyaan yang keempat, apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategis, dan bagaimana menurut saudara sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geografis menjawab tantangan zaman. Menurut saya, manfaatkan geopolitik dan geostrategis menjawab tantangan zaman, yaitu dengan saya akan menjelaskannya. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis pada politik dan hubungan internasional. Faktor geografis ini bisa meliputi lokasi geografis, sumber daya alam, dan kondisi iklim. Misalnya, negara dengan sumber daya alam yang melimpah seringkali memiliki pengaruh politik yang besar di panggung internasional. Strategi adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam konteks geopolitik. Strategi bisa mencakup strategi militer, ekonomi, dan diplomasi. Misalnya, negara mungkin mengembangkan strategi militer untuk melindungi wilayah atau strategi ekonomi untuk meningkatkan perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik. Faktor letak geografis. Posisi sebuah negara di peta dunia seperti berada di jalur perdagangan utama. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya seperti minyak, gas, dan mineral. Populasi dan demografi. Jumlah penduduk dan distribusi demografi. Kondisi ekonomi, kekuatan dan stabilitas ekonomi sebuah negara. Contoh-contoh geopolitik dan sejarah. Sejarah Perang Dunia I dan II, konflik besar yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan politik, Perang Dingin, persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, konflik di Timur Tengah, perebutan kekuasaan atas sumber daya minyak dan gas, klaim wilayah, perang dagang, tarif dan kebijakan perdagangan, aliansi regional, pengaruh di kawasan Asia Pasifik, pengaruh geopolitik terhadap kebijakan nasional, kebijakan pertahanan, pengembangan militer dan pertahanan negara, kebijakan energi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi, kebijakan luar negeri, strategi diplomatik dan hubungan internasional. Tantangan dan peluang dalam geopolitik. Ancaman keamanan global seperti terorisme dan konflik regional, peluang kerjasama internasional, kerjasama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim. Geopolitik. Memahami perbedaan geopolitik mengacu pada studi tentang hubungan antara faktor geografis, politik, ekonomi, dan sosial dalam menunjukkan kebijakan dan strategi nasional. Geopolitik mempertimbangkan faktor geografis seperti lokal geografis, sumber daya alam, akses terhadap laut, dan perbatasan, serta menilai status dan kekuatan suatu negara dalam skala global. Geopolitik di sisi lain berfokus pada strategi berdasarkan fitur geografis untuk melindungi kepentingan rasional. Strategi adalah pemilihan lokasi strategis dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan politik, militer, dan ekonomi. Penggunaan geopolitik dan strategi negara untuk menghadapi tantangan zaman. Menghadapi tantangan zaman yang kompleks dan dinamis, negara harus mengetahui cara memanfaatkan peristiwa geopolitik dan geopolitik. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda ambil. 1. Menganalisis lingkungan strategis. Negara harus melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi geografis, politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi status dan kepentingan pulau tersebut. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai lingkungan strategis memungkinkan negara merancang kebijakan yang lebih efektif. Yang kedua, memanfaatkan kerjasama regional. Menggunakan lokasi geografis kami untuk memperkuat kerjasama nasional di bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Kerjasama regional dapat memperkuat negara-negara dalam menghadapi tantangan bersama dan memperkuat stabilitas regional. Menggunakan lokasi geografis kami
untuk memperkuat kerjasama regional di bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Kerjasama regional dapat memperkuat negara-negara dalam menghadapi tantangan bersama dan memperkuat stabilitas regional. Yang ketiga, pengolahan sumber daya berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam dan wilayah geografi secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya yang tepat untuk membuat negara lebih kompetitif di pasar global. 4. Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, menerapkan strategi keamanan berdasarkan analisis geopolitik untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional. Samping tantangan yang ada, geopolitik juga menawarkan berbagai peluang untuk kerjasama internasional. Misalnya, dalam menghadapi perubahan iklim, negara-negara di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi karbon dan mengembangkan teknologi energi terbarukan. Melalui inisiatif bersama, negara-negara dapat berkontribusi pada berkelanjutan lingkungan global dan memperkuat ketahanan energi mereka. Selain itu, kerjasama internasional dalam bidang perubahan iklim dapat mencakup berbagai aspek seperti berbagai pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan, membangun kapasitas untuk mitigasi dan adaptasi, serta mendukung negara-negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Negara-negara maju dapat memberikan bantuan teknik dan finansial kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka mencapai target pengurangan emisi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Kerjasama dalam penanganan bencana alam juga menjadi peluang penting. Negara-negara dapat saling membantu. Investasi pertahanan dan keamanan yang cerdas akan meningkatkan ketahanan negara terhadap ancaman internal dan eksternal. Dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi negara, negara akan mampu merespon tentang zaman dengan lebih efektif. Pemahaman mendalam terhadap situasi geopolitik dan strategis akan membantu negara merumuskan kebijakan yang responsif, adaptif, dan mampu terus mengubah keadaan dunia. Setelah saya akan melanjutkan penjelasannya. Memahami geopolitik dan strategi sangat penting untuk kebijakan nasional dan global. Geopolitik membantu kita memahami bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi politik dan hubungan internasional. Faktor-faktor seperti letak geografis, sumber daya alam, populasi, dan kondisi ekonomi memiliki peran besar dalam menentukan kekuatan dan pengaruh suatu negara di kaca global. Dengan menguasai strategi geopolitik, negara dapat merancang rencana tindakan jangka panjang yang efektif untuk mencapai tujuan nasional. Misalnya, strategi militer dapat digunakan untuk melindungi wilayah dan kepentingan negara. Sementara strategi ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan melalui perdagangan dan investasi internasional. Diplomasi juga menjadi alat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dengan negara lain, sehingga memungkinkan kerjasama yang bermanfaat di berbagai bidang. Tantangan dan peluang. Ancaman keamanan global seperti terorisme dan konflik regional tetap menjadi tantangan besar. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi ancaman ini melalui strategi keamanan kolektif dan pertukaran informasi intelijen. Peluang kerjasama internasional. Selain tantangan, ada juga peluang besar untuk kerjasama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan kesehatan global. Kerjasama internasional dapat membawa manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat, menciptakan dunia yang lebih aman dan sejahtera. Secara keseluruhan, memahami dan menerapkan konsep geopolitik dan strategi adalah kunci untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan memanfaatkan peluang global. Negara yang dapat menavigasi kompleksitas geopolitik dengan baik akan lebih siap menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan di panggung internasional. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat didengar dengan baik dan dilakukan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi.
Sampai berjumpa kembali.